Semua siap? Siap berdoa. Siap. Pelajar kita berdoa bersama-sama. Kesehatan, supaya kita dimudahkan pikiran kita, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa terserap dengan baik. Oke, masih semangat? Masih. Semangat dokter. Ready? Semangat. Nah, baik, supaya kita lebih rileks lagi, kita nyanyi-nyanyi dulu ya. Suka lagu apa, Ren? Lagu dangdut? Kalau proses untuk lagunya kita tepuk PPK dulu. Siapa yang bisa pimpin temannya? Tepuk PPK. Masih ingat kan? Semua masih ingat? Oke, silakan siapa yang mau pimpin? Cika, oke, silakan maju Cik. Kita dipimpin temannya, Ibu Guru siapkan lagunya ya. Berdiri, saya nggak lihat gerakannya semua. Jangan lemas, pokoknya semangat. Oke. Nggak apa-apa buka maskernya gitu supaya lebih ini ya. Oke. Gerakannya harus lebih semangat lagi. Ayo Cik. PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke. Salam. Salam PPK. Salam PPK. Cerdas, menahan, menyenangkan, Luar biasa. Hebat, hebat, hebat. Yang semangat. Hebat, hebat, hebat. Ya. Kalian hebat semua. Ayo silakan dulu. Terima kasih Cik sudah bimbing temannya. Bimbing temannya. Oke, kita menyanyi lagu Selamat Pagi Guruku. Sini dulu tuh. Baru datang situ. Ayo sini kenapa? Baru datang tuh. Kenapa? Kenapa terlambat tuh? Ayo saya berhentikan dulu ya. Selamat pagi Tuti. Kenapa terlambat tuh? Oh, bantu-bantu Bapak dulu, enggak apa-apa. Nanti seperti biasa kalau masuk jangan langsung nyelonong masuk ya. Ya Tuti ya. Bersalam, assalamualaikum Bu Guru Pak gitu. Siapa yang datang? Ya, oke. Jadi kalau masuk bersalam dulu ya. Seperti biasa kan Bu Guru selalu sampaikan. Setiap masuk di ruangan, masuk di rumah, masuk ke pergi bertamu, masuk di kelas harus beri salam dulu supaya yang tuan rumahnya nggak kaget. Ini siapa yang datang? Ya, kita nyanyi-nyanyi dulu tuh supaya lebih semangat karena kamu datang. Panik nggak? Enggak lah, panik nggak ya? Oke, sekarang dulu kita menyanyi dulu ya. Ayo silakan berdiri supaya lebih rileks. Menantikan dirimu di depan kelas, menantikan kami untuk bersaya. Jika tempatmu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis melalui hanya langkahku. Terima kasih Tuhanku yang ada diriku, dalam Tuhan segala Kau berikan kesayanganku tercipta, tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasih Tuhan. Oke. Iya, oke, soalnya aku mau di sini nggak apa-apa ya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu. Bisakah kira-kira manusia hidup tanpa tumbuhan? Tidak. Tidak bisa. Kenapa? Kok manusia tidak bisa hidup tanpa tumbuhan tuh? Karena manusia membutuhkan makanan. Sumber makanannya dari siapa? Dari mana? Dari tumbuhan. Kemudian kita juga oksigen
oksigennya, kita mendapatkan oksigen itu juga dari mana? Dari tumbuhan. Nah, kemudian mengapa manusia bergantung pada alam sekitar? Mengapa kita bergantung dengan alam sekitar ini? Bisakah kita hidup tanpa alam sekitar? Tidak bisa. Mengapa manusia itu bergantung pada alam sekitar? Ya, karena membutuhkan oksigen. Bagus. Apalagi? Membutuhkan makanan. Nah, kemudian kita membutuhkan makanan itu sumbernya dari alam sekitar. Ya kan? Oke, nah berikutnya siapa penyebab rusaknya ekosistem? Kalau yang tema kemarin kita kan sudah belajar tentang ekosistem. Siapa sih penyebab dari rusaknya ekosistem? Manusia. Apa? Manusia. Manusia adalah penyebab utama rusaknya ekosistem. Baik, nah hari ini kita sudah masuk pada subtema 2, pembelajaran 1. Hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Apa sih ekosistem? Kemarin kita sudah bahas. Apa sih ekosistem itu? Interaksi. Oke, adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup. Yang mana saja makhluk hidup? Manusia, hewan, tumbuhan. Benda-benda yang tak hidup yang mana saja? Apa? Air, batu, matahari, bagus. Apa lagi? Tanah. Itu adalah benda-benda yang tak hidup. Jadi ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, sebentar kalian itu akan membaca teks non fiksi. Apa itu teks non fiksi? Ya, jadi teks yang berisi kejadian yang sebenarnya, teks yang berisi fakta, baik teks non fiksi. Nah, kalian akan membaca teks non fiksi sebentar yang ada di bahan ajarnya. Kalian akan menentukan pokok pikiran dari teks non fiksi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, nah sementara kalian akan menyimak tayangan pada PowerPoint, kalian akan menganalisis peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan. 3, dengan menyimak keterangan rantai makanan, kan sebentar Ibu Guru akan menjelaskan tentang rantai makanan. Nah, setelah Ibu Guru menjelaskan tentang rantai makanan itu, kalian akan membuat satu rantai makanan. Pada ekosistem terserah kalian pilih ekosistem mana, ekosistem sungai kah, ekosistem sawah kah, ekosistem laut, ataupun ekosistem hutan. Ya, jadi nanti kalian pilih sendiri, kalian akan membuat rantai makanannya itu pada ekosistem apa. Bisa? Oke, baik. Sekarang kalian perhatikan dulu gambar hewan-hewan yang ada di atas. Itu hewan apa saja? Hewan apa? Hewan langka yang ada di Indonesia. Kenapa kok dikatakan hewan langka? Karena mereka sudah mulai berkurang. Ya, sudah mulai berkurang. Kambing apakah termasuk hewan langka? Iya. Tidak. Kenapa kambing tidak termasuk hewan langka? Karena kambing itu masih banyak, kita bisa temukan di mana-mana. Bahkan di setiap daerah itu ada kambing. Nah, kalau hewan-hewan ini itu hanya terdapat di daerah-daerah tertentu, itu pun populasinya sudah mulai berkurang. Nah, sekarang kalian akan membaca percakapan di bahan ajarnya. Di situ ada percakapan antara siapa? Siti, Udin, dan juga Dayu. Nah, siapa yang akan berperan sebagai Siti? Siapa? Ayo. Tuti, Siti. Udin siapa? Udin siapa? Agong, oke. Kemudian Dayu siapa?
Oke, silakan dibaca percakapan mulai dari siapa? Tuti. Nah, silakan Tut. Tuti sebagai Siti. Nah, mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? silakan Yudin. Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Mari kita cari tahu. Oke, mari kita cari tahu. Sudah bercakap-cakap antara siapa? Siti, Udin, dan juga Dayu. Nah, mereka membahas tentang apa? Hewan langka. Jadi mengapa hewan tersebut menjadi langka? Ya karena mereka sudah mulai mereka kekurangan bahan makanan. Salah satu penyebabnya itu adalah karena mereka sudah kekurangan bahan makanan. Nah, yang kedua penyebabnya itu biasanya karena apa? Perburuan liar, manusia yang memburu secara liar. Maka hewan-hewan tersebut itu tadi sudah dilindungi oleh pemerintah karena populasi mereka sudah mulai berkurang. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Udin, Siti, dan juga Dayu, kita sebentar akan membahas tentang rantai makanan. Nah, apa sih yang ingin kalian ketahui tentang rantai makanan? Di sini Bu Guru punya kertas, ini kartu pertanyaan. Jadi kalian menuliskan pertanyaan kalian yang ingin kalian ketahui tentang rantai makanan. Apa sih yang kalian ingin ketahui pada rantai makanan? Seperti yang dipercakapkan oleh Dayu, Siti, dan juga Udin. Silakan dituliskan pertanyaannya di sini. Ya, nanti ini Ibu bagi, ini satu, ya. Silakan dituliskan pertanyaannya di sini. Nanti sebentar akan kalian tempelkan di sana, ya. Ibu sudah menyediakan di sana kartunya untuk kalian menempelkan pertanyaan-pertanyaan kalian. Apa yang ingin kalian ketahui tentang rantai makanan? Tahu bikin pertanyaan Anda? Tahu bikin pertanyaan? Ya. Pertanyaan itu berarti dia dimulai dengan kata tanya. Kata tanya apa saja? Siapa? Mengapa? Di mana? Kapan? Ya, nah silakan kalian menuliskan pertanyaan kalian pada kertas tersebut. Nanti kalau sudah, baru kita tempelkan di dinding sini. Saya, bagaimana? Sudah menuliskan pertanyaannya? Oke, silakan ditempelkan pertanyaannya di sana di karton yang sudah Ibu sediakan. Siapa lagi? Ya, sebentar gantian ya. Gantian, silakan ditempel. Nggak usah ditulis namanya, nggak apa-apa. Ibu Guru tahu kok model tulisannya siapa punya. Oke, silakan berurut ya. Nah, di sampingnya lagi. Silakan ditempelkan pertanyaannya masing-masing. Pertanyaannya berapa sih pertanyaan yang dibikin? Satu. Siapa lagi yang bikin? Siapa yang bikin dua? Agung, ada dua pertanyaan yang ingin diketahui tentang rantai makanan. Silakan. Kalian tadi sudah menempelkan pertanyaan-pertanyaan kalian pada karton di samping ini. Itu adalah pertanyaan yang ingin kalian ketahui tentang rantai makanan. Nah, sebentar, kan Ibu Guru akan menjelaskan, Ibu Guru akan sampaikan tentang rantai makanan. Kemudian di bahan ajarnya juga ada bacaan tentang rantai makanan. Nah, kalau kalian sudah mengetahui apa yang ingin kalian tanyakan tadi atau pertanyaan dari temannya, kalian boleh tuliskan jawabannya. Kan sebentar kita akan membahas ini tentang rantai makanan, kan ya? Jadi ini kan pertanyaan kalian di sini ada yang menuliskan apa itu rantai makanan. Nah, sebentar kan kalian akan menyimak penjelasan dari Bu Guru tentang rantai makanan. Kalau kalian sudah tahu jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan kalian itu atau pertanyaan temannya
di situ ada yang bisa menjawab, silakan dituliskan kembali di sini. Bisa? Ya? Nah, jadi tuliskan kembali. Nanti boleh diintip-intip di situ pertanyaannya temannya. Apa sih pertanyaannya jika karena kita belajar, kalian sudah bisa menjawab, silakan tuliskan jawabannya di sini. Kemudian ditempelkan pada di samping pertanyaan yang ingin kalian jawab. Bisa? Ditulis sekarang, sebentar ditulisnya. Nanti sementara kita belajar. Tapi itu disiapkan saja dulu. Di sini di sampingnya. Kalau sudah, oh ternyata pertanyaan saya tadi jawabannya ini. Kalian, pertanyaannya tadi jawabannya ini ya. Sudah tuliskan di sini. Ya? Bisa ya? Oke. Ini ada bacaan tentang rantai makanan. Ini adalah teks non fiksi. Ya, jadi ini ada teks non fiksi. Judulnya itu adalah rantai makanan. Kalian akan membaca bacaan ini dan sebentar kalian akan menentukan pokok pikirannya yang seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nanti di sini PD-nya akan Ibu bagikan sebentar. Nah, sekarang siapa yang akan membaca paragraf 1? Binti. Paragraf 2, Amira. Paragraf 3, siapa? Cantika. Paragraf 4. Ini ayo berdua, siapa yang paragraf 4? Siapa? Randy. Oke, thank you Randy sudah mau membaca. Oke, mulai dari Binti, silakan membaca, dibaca dulu Bin. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah berbentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Iya, jadi tadi paragraf 1 dibacakan oleh Binti. Apa sih yang dibacakan oleh Binti tadi tentang apa? Rantai makanan. Tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan sesuai bacaan yang dibaca Rantai oleh Binti? makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Oke, itu adalah paragraf 1. Sekarang sama tadi paragraf 2. Amira, silakan Mir. Paragraf 2 Mir. Di lautan yang menjadi Di lautan, kalau koma berhenti sejenak ya. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Oke, ulang Mir. di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton, kalau titik berhenti. Fitoplankton. Oke. Fitoplankton ialah kumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukuran. Oke. Nah, yang dibacakan oleh Mira itu tentang apa? Tentang Ya, ekosistem di lautan, di mana fitoplankton itu merupakan produsen. Kemudian ada konsumen dan ada konsumen 1 dan konsumen 2, kemudian konsumen 3 dan konsumen 4. Nah, yang ingin Ibu Guru tanyakan, apa sih itu produsen? yang membuat Yang ada rantai makanan itu produsen adalah apa? Yang menghasilkan bahan makanan untuk konsumen. Apa itu konsumen? makan. Konsumen adalah yang memakan. Jadi kalau konsumen ada konsumen 1 berarti dia pemakan pertama. Konsumen 2 berarti dia pemakan kedua. Oke, lanjut. Siapa paragraf ketiga tadi? Cantika silakan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen Apa sih yang dibacakan tentang Cika tadi? Tentang apa? Urutan peristiwa tentang memakan dan dimakan. Yang harus banyak itu apa? Yang harus banyak itu produsen apa konsumen? Produsen. Karena produsen itu merupakan bahan utama, bahan makanan bagi konsumen. Lanjut paragraf keempat. Siapa tadi? Silakan Ren. Apa sih yang dibacakan oleh Randy tadi? Paragraf berapa yang dibaca Randy? Paragraf 4. Tentang apa yang dibacakan oleh Randy? Yaitu tentang pengurai. Itu salah satu komponen
berperan dalam rantai makanan itu adalah berurai. Bagus. Nah, itu kalian tadi sudah membacakan 4 paragraf dari bacaan rantai makanan. Nah, di sini Ibu Guru mempunyai LKPD. Jadi kemarin kan kelompoknya kita berempat, ya. Hari ini kelompoknya itu berdua saja. Bisa ya? Berdua dengan teman sebangkunya, ya. Jadi di sini, jadi ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Kita ambil nama kelompok nama apa? Buah. Oke, kita ambil kelompok nama buah. Durian. Oh, durian sana. Buah kelompoknya Puput itu adalah apa? Durian. Baik. Kelompoknya Binti. Strawberry. Oke. Silakan, ini ada LKPD. Jadi masing-masing kalian akan menentukan pokok pikiran dalam teks non fiksi. Ini saya bagikan ya. Ini 1 kelompoknya kelompok durian, kemudian kelompok apa ini? Rambutan, dan ini adalah kelompok anggur. Silakan dibaca kembali. Tadi kan sudah dibacakan oleh temannya. Silakan dibaca kembali, disimak kembali bacaannya. Kemudian ditentukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Silakan dituliskan dulu nama kelompoknya, kelompok apa, kemudian nama anggotanya siapa. Oke, ya. Di 2 orang saja. Ini dulu, dilanjutkan dulu ya. Nanti tulis nama kelompoknya di sini, kemudian tuliskan nama kalian berdua saja di sini. Ya? Mana? Ronja, makanya hari ini nanti sebentar di sini kalian tuliskan di sini. Siapa namanya? Agung dengan Tuti. Tuliskan nama kelompoknya dulu, kemudian anggotanya di samping situ ya. Kalian kan akan menentukan pokok pikirannya. Nah, apa sih pokok pikiran? Ya. Jadi apa yang menjadi ide atau gagasan dari paragraf tersebut, itulah pokok pikirannya, itulah yang akan kalian cari, itulah yang akan kalian tuliskan pada LKPD-nya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Tentunya kalian harus baca dulu keseluruhan paragraf itu. Jangan dibaca sepotong-sepotong. Baris pertama dibaca, kemudian baris terakhir dibaca. Harus dibaca keseluruhan agar kalian bisa menentukan pokok pikirannya. Tandai kalimat awal, tandai kalimat akhir, boleh juga ditandai awal dan akhir supaya kalian lebih mudah menentukan pokok pikirannya, ya. Tadi kan sudah ya dibacakan satu persatu, tapi sekarang kalian baca kembali, diperhatikan secara bersama, baru kalian tentukan pokok pikiran pada masing-masing paragraf. Ini sudah tersedia. Bisa ya? Ya, berdiskusi ya, bekerja bersama, jangan masing-masing bikin nomor 1. Ya, Put? Oke, bagus. Silakan tuliskan pada paragraf 1. Gimana, Alen? Ya, paragraf 1. Dibaca kembali ya, disimak kembali yang sudah dibaca tadi, kemudian baru ditentukan paragrafnya dituliskan di sini, ya. Agung gimana, Gung? Bisa, Gung? Oke, bekerja sama ya, Gung. Jangan dibagi-bagi lagi kayak kemarin ya, seperti Guru sampaikan. Jadi kalian itu bekerja bersama. Kalian akan presentasi pokok pikiran yang sudah kalian tuliskan pada LKPD-nya. Dari tempat duduknya saja, nggak apa-apa. Strawberry. Oke, silakan strawberry dibacakan. Yang lain perhatikan ya. Diperhatikan juga jawabannya. Kemudian disimak dari hasil kelompok strawberry. Apakah sudah betul atau masih ada yang kurang? Ya. Oke, silakan dibacakan strawberry. 1. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Oke, bagaimana yang lain? 2. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Terus, paragraf 3. Yang bagaimana yang lain? Sudah betul? Oke, yang lain sama enggak? Sama, oke, berikutnya. Paragraf 3. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Oke, betul? Oke, lanjut terakhir paragraf keempat. Paragraf 4. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pekulai. Oke, sama. Oke, betul kan paragraf yang dibaca sama. Berarti kalian
sudah bisa menentukan pokok pikiran dari setiap rantai. Nah, tadi kan kalian sudah membaca bacaan tentang rantai makanan dulu. Menurut kalian apa itu rantai makanan? Kok dikatakan rantai? Seperti apa sih? Apakah dia seperti rantai? Iya. Iya, jadi dia. Terus ada apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah dimakan perjalanan makanan memakan urutan tertentu antar makhluk hidup. Oke, nah itu tadi tentang rantai makanan dari Binti. Kalau dari Agung, apa sih itu rantai makanan, Bung? Kalian kan tadi sudah membaca tentang rantai makanan. Apa sih itu rantai makanan? Bentuknya tadi seperti apa ya? Iya, udah. Jadi dia berjalan dari sini ke sana. Apa itu rantai makanan? Perjalanan makan dan dimakan pada makhluk hidup. Oke, jadi perjalanan makan dan dimakan pada makhluk hidup. Jadi bentuknya itu melingkar, jadi dia putar saja, putar, habis itu putar dan putar, ya kan? Nah, menurut kalian apa yang mempengaruhi rantai makanan? Apa? Produsen. Kenapa produsen? Karena produsen harus lebih banyak. Ya, karena seperti yang kalian sudah baca tadi, produsen itu harus lebih banyak karena dia merupakan makanan pokok atau bahan utama bagi konsumen. Ya, jadi produsen itu harus lebih banyak karena itu merupakan bahan makanan utama bagi konsumen. Seperti yang dikatakan oleh Binti tadi bahwa kalau rantai dia cuma satu lingkaran. Kalau jaring-jaring dia bentuknya seperti kotak, kemudian sambung lagi kotak. Pernah lihat jaring? Pernah. Nah, jadi kalau pada rantai makanan, perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Nah, ini seperti yang kamu lihat ini adalah rantai makanan. Jadi padi itu hanya dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang, kemudian elang mati diuraikan oleh jamur, kemudian akan menjadi humus kembali bagi tumbuhan. Jadi dia ini berputar terus menerus. Ya, ini pada rantai makanan. Nah, perbedaannya dengan jaring-jaring makanan, pada jaring-jaring makanan dia bukan hanya satu. Jadi konsumennya bukan hanya memakan satu saja, tetapi dia boleh memilih yang mana yang dia mau makan. Seperti padi dimakan oleh apa selain tikus? Padi dimakan oleh ayam, misalnya ayam. Nah, ayam ini dimakan oleh siapa lagi? Nah, entahkah ular, entahkah elang, kan ya? Jadi di sini ular bukan hanya memakan ayam saja, tetapi juga dia bisa memakan tikus. Nah, seperti itu dia bentuknya seperti jaring-jaring. Jadi pada jaring-jaring itu konsumen tidak hanya memakan satu makanan, tapi dia boleh memilih lebih dari satu. Dia memakan lebih dari satu. Dia mau makan tikus jadi, dia mau makan ayam jadi. Seperti itu ya. Kalian sudah membaca teks non fiksi tentang rantai makanan. Sekarang kita simak kembali. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang rantai makanan. Jadi di dalam rantai makanan itu terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Jadi perhatikan contohnya itu. Ini lihat ya. Ini yang pertama. Ini adalah tumbuhan atau padi. Kemudian ini adalah tikus. Padi ini merupakan produsen. Jadi ini padi adalah produsen. Kemudian dimakan. Jadi padi dimakan oleh apa? Tikus. Tikus ini sebagai apa? Konsumen satu. Kemudian ular ini sebagai konsumen dua. Kemudian elang itu sebagai konsumen tiga. Dan yang kelima ini adalah penggunaan. Jadi, perhatikan keterangan pada rantai makanan tersebut. Jadi, yang pertama, yang nomor satu tadi itu adalah tumbuhan yang memproduksi makanannya sendiri melalui proses apa? Proses fotosintesis. Jadi, gambar yang kedua tadi itu adalah konsumen tingkat satu. Apa tadi yang konsumen tingkat satu? Tikus. Oke, jadi konsumen tingkat satu itu
konsumen tingkat 2. Itu merupakan hewan karnivor. Dia yang memakan konsumen tingkat 1. Masih ingatkah kalian tentang hewan herbivor? Herbivor. Kemudian hewan karnivor. Masih ingat? Dengan hewan omnivor. Kalau hewan herbivor itu hewan apa? Pemakan tumbuhan. Kalau karnivor? Pemakan hewan lain. Ya, pemakan daging atau pemakan hewan lain. Ini karnivor. Kalau omnivor, yaitu yang memakan kedua-duanya. Dia makan tumbuhan dan juga makan hewan lain. Nah, jadi konsumen tingkat 2 itu merupakan hewan karnivor. Contohnya tadi adalah ular. Itu konsumen tingkat 2. Nah, kemudian konsumen tingkat 3 itu adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat 2. Itu adalah rantai makanan. Ya, ini belum bilang ini adalah konsumen tingkat 3 karena dia memakan konsumen tingkat 2. Nah, hewan konsumen tingkat 3 ini nanti dia akan mati. Nah, tubuhnya akan membusuk. Ada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Nah, hasil penguraiannya itu kemudian diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput atau ya. Jadi dia akan menjadi humus bagi tumbuhan. Jadi, Bu, saya mau mendengarkan jawaban. oh iya, silakan. Jawaban untuk pertanyaannya siapa? Pertanyaan sendiri. Oke, sudah tahu jawabannya? Silakan ditempelkan di sana. Oke, siapa lagi yang ingin menempelkan? Ya, nanti kita akan lihat sudah betulkah jawabannya atau bagaimana. Siapa lagi? Ada yang ingin menempelkan jawabannya? Oke, ya. Oke, silakan ditempel. Di pertanyaannya yang mana yang akan dijawab? Asal ditempelkan di situ pas di situ. Gitu. Oke. Boleh dilipat supaya sama kalian. Nanti kalau yang lain yang menempelkan jawaban silakan Ren. Gantian Ren. Sudah tahu kan jawaban tentang pertanyaanmu Ren? Sudah? Oh, ternyata Ren sudah tahu apa yang ingin dia ketahui. Oke. Yang akan kamu jawab gimana? Nah, sekarang karena kalian sudah mengetahui tentang rantai makanan, urutan dalam rantai makanan, yang pertama itu adalah produsen. Ya, jadi kalian kan sudah tahu kemudian konsumen 1 atau konsumen 2. Intinya ada 3 komponen yang harus ada di dalam rantai makanan. Nah, sekarang kalian akan membuat satu rantai makanan. Terserah mau ekosistem. Bisa kita sini banyak sawah kan? Siapa yang sering ke sawah? Yang makan padi biasanya apa? Bisa disebutkan. Nanti kalian akan gambarkan. Di sini kalian akan membuat satu rantai makanan. Silahkan digambarkan rantai makanan yang ingin kalian buat. Terserah. Mau rantai makanan yang di ekosistem sawah, mau yang di hutan, mau yang di laut, terserah kalian. Kalian yang pilih. Nah, kalian gambarkan di sini. Bisa ya? Ya. Jadi kemudian kalian tuliskan keterangannya juga. Kalian tuliskan keterangannya yang produsen itu apa, yang konsumen 1 apa, yang konsumen 2 apa. Bisa? Bisa kan? Oke ya. Oke, sudah digambarkan? Oh ya. Oke, silakan dibuatkan gambarnya. Oke, saling membantu ya. Tidak apa-apa begitu. Ah ya, oke. Silakan. Kenapa, Fik? Sakit kepala, Viko? Hah? Kenapa, Viko? Sakit kepalanya, Viko? Oh, tidak ya. Oke, silakan dikerjasama dengan Randy ya, dibuatkan gambarnya. Mana? Tuti. Oh ya, silakan. Papa. Silakan oh, sudah jadi belalangnya. Oke, silakan. Itu belalangnya Nenek. Oke, silakan digambarkan. Belalangnya di
Ini nomor 1 ini apa? Di sini keterangannya, kan? Kemudian nomor 2 ini apa? Tuliskan di sini keterangannya. Posisinya di dalam rantai makanan apa? Nah, dia sebagai apa? Ini dia sebagai apa? Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, ya kan? Bisa ya? Nah, silakan Agung bekerja sama. Satu, yang mana nomor 1? Yang mana nomor 1-nya? Ya. Yang nomor 2-nya yang mana? Sesuai dengan kalian cek tulisan keterangannya ya. Nomor 2. Oke. Apa sudah? Mana nomornya? Oh ya sudah. Oke, silakan Gong. Sudah. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan rantai makanan yang kami gambar. Ayo. Tidak apa-apa loh. Ayo. Nanti Ibu bantu. Ayo. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan. Mempresentasikan rantai makanan yang kami buat berdua dengan Tuti. Nah, ini dari ekosistem apa? Pada ekosistem apa? Pada ekosistem sawah. Oke, silakan. Nah, yang pertama padi produsen. Oke, padi itu adalah produsen. Kemudian Belalang konsumen 1. oke. Ketiga kakak konsumen. Sambil ditunjuk. 4 ular konsumen 3. Elang konsumen 4. Ya. Kemudian elangnya mati. Diuraikan oleh pengurai. Berikutnya kelompoknya siapa lagi? Ayo berikan tanggapan dulu. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Agung. Viko, lah lari ke situ Viko. Ayo Vik. Kita Viko ayo ke sini. Kenapa sembunyi dulu? Lama dia sembunyinya di bawah meja. Ayo. Sekarang kelompoknya siapa lagi? Ayo. Kelompoknya siapa? Enggak apa-apa loh. Aduh saja selesai. Ayo oke, silakan itu dipresentasikan hasil gambarnya. Baik gambarkan presentasi. Atau review. Enggak apa-apa loh. Kan cukup dibacakan ini saja. Gambar sesuai dengan makanan yang kami buat. Pada ekosistem sawah. Oke. Yang pertama adalah Padi adalah pengurai. Bahasanya kan produsen tulis apa bacanya pengurai. Kan produsen kan tulis apa? Produsen kan bacanya pengurai buku. Ya, oke lanjut. Padi adalah produsen. Kemudian yang kedua, padi dimakan oleh belalang. Ini merupakan konsumen 1. oke. Kemudian belalang dimakan oleh Ayam adalah konsumen 2. oke. Kemudian ayam dimakan oleh Elang adalah konsumen 3. oke. Kemudian elang mati diuraikan oleh pengurai. Kemudian kembali lagi ke tumbuhan, begitu dan seterusnya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Oke. Nah, sebelum saya lanjut ke kelompok berikutnya, ayo bagaimana dengan penampilan kelompoknya Anggur? Sudah baguskah rantai makanannya? Ya, oke. Bagus ya Agung ya, sudah lengkap. Ada produsen, ada konsumen, dan juga ada pengurai. Gimana dengan kelompoknya Randy? Viko-nya malu-malu malah lari. Ya? Oh ya, oke. Berikutnya kelompoknya Puput. Silakan Put. Kelompok apa ini? Kelompok durian. Durian. Oke, silakan kelompok durian. Diperlihatkan gambarnya. Ayo, silakan. Baik, kami akan presentasi. Silakan. Presentasikan rantai makanan yang kami buat, yaitu pada ekosistem. Oke.
Oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok ya. Gimana? Sudah lengkap kah rantai makanan pada yang mereka buat? Sudah ada produsennya, ada konsumennya. Sesuai kah urutannya? Konsumen 1, konsumen 2 dengan konsumen 3? Sudah sesuai? Ya, keterangannya sudah benar semua? Sudah benar. Kita berikan aplaus. Dan sekarang kelompok terakhir. Silakan diperlihatkan gambarnya. Oke, silakan. Baik teman-teman. Kami akan merestasikan rangkaian yang kami buat. Pertama, padi adalah produsen. Kedua, Padi dimakan oleh ayam. ayam itu merupakan Itu merupakan konsumen 1. terus Kemudian ayam dimakan oleh ular. Ular itu sebagai konsumen 2. Kemudian ular dimakan oleh elang. Elang itu sebagai konsumen 3. Kemudian elang lama-kelamaan menjadi mati dan menjadi jamur. pengurai ya. Oke. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok stroberi. Baik, tepuk tangan. Terima kasih atas hasil kerjanya hari ini. Semua sudah bisa membuatkan rantai makanan. Terima kasih, tepuk tangan untuk semua kelompok untuk hari ini sudah bekerja dengan baik. Nah, oke. Selanjutnya di sini Ibu ada kuisnya. Di sini ada beberapa soal yang ada 5 soal saja ya. Silakan kalian kerjakan secara mandiri masing-masing ya. Tidak boleh saling nyontekan. Tadi sudah kita kan sudah membahas dari menentukan pokok pikiran, bagaimana menentukan pokok pikiran. Nah sekarang tugas ini adalah ya kepapahan. Ya masing-masing kerjakannya. Dituliskan namanya masing-masing ya. Baik ya, jadi tadi ini Ibu Guru sudah periksa semua pekerjaannya dan alhamdulillah ternyata jawabannya semua benar. Tepuk tangan untuk ya, ini dia. Nah, rekan-rekan kita sudah belajar dari pagi. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Apa saja? Yang pertama tentang pokok pikiran dalam teks non fiksi. Terus yang kedua tentang rantai makanan. Terus apa itu rantai makanan? Ayo siapa yang bisa? Rantai makanan adalah perjalanan makanan dari makanan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Oke, tepuk tangan untuk Budi. Nah, sekarang Ibu Guru tanya. Perhatikan ini ya. Jadi tadi kan gambarnya pada ekosistem sawah ya. Yang ada di dalam ekosistem sawah itu yang pertama padi. Padi dimakan oleh apa? Belalang. Oke, belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh elang. Kemudian elang mati diuraikan oleh pengurai dan kembali menjadi pupuk bagi tumbuhan. Pertanyaannya, jika belalang ini dibasmi oleh petani, maka apa yang akan terjadi? Siapa yang bisa? Belalang ini produsen apa konsumen? Konsumen berapa? Satu. Oke, katak? Oke, ular? Elang? Oke, konsumen 4. Ini jamur sebagai pengurai. Nah, sekarang jika belalangnya dibasmi oleh petani, apa yang terjadi? Jadi kamu lihat yang sebelum dan yang sesudahnya. Nah, gimana? Padi makin banyak, belalang makin sedikit, terus katak bertambah apa berkurang? Berkurang, kan makanannya berkurang, kan ya? Ya, jadi jika belalang dibasmi oleh petani, maka padi akan hasil padinya bertambah banyak.
meningkat dan kakaknya akan berkurang. Satu lagi, jika ularnya berkurang, siapa yang bisa? Apa yang akan terjadi? Elang akan berkurang, terus katak akan bertambah banyak. Bagus, tepuk tangan. Ternyata kalian sudah paham memegang katai maka. Kita menyanyi lagu daerah dulu. Bisa? Silakan berdiri semua. Siap? Yo, semangat. Sebelum kita pulang, tentu kita mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan membaca. Nah, ingat pelajaran tadi silakan dibaca-baca kembali di rumah, ya. Nanti kita besok akan belajar apa? Yaitu pada pembelajaran dua. Ya, silakan ayah siapa yang pimpin doa pada atau Reni aja lah. Oke, silakan Ren, dipimpin doanya sebelum. Silakan duduk kembali, kita siap-siap untuk pulang.